Orang-orang berbahagia di dunia. Saya baru fasih, baru dengar ada apa kata-kata orang berbahagia di dunia. Tapi akhirnya iya juga gitu kan. Terima kasih untuk jajaran tim Tomang Chapter untuk saya bisa ada kesempatan untuk bisa berdiri di sini, dan saya juga baru join di Full Gospel dan saya melihat ini bapak-bapak semangat banget ya, ternyata ada tempatnya ya bapak-bapak di sini ya. Saya pikir saya biasa komsel ya anak-anak sepantaran gitu. Ternyata di sini bapak-bapak semangat. Saya ikut semangat. Saya ngelihatnya ikut semangat, ngelihat di Full Gospel. Saya pikir ini pasti orangnya akan nambah terus ini di meja-meja depan saya nih. Ya itu kesan-kesan saya di masuk Full Gospel. Sebelumnya saya mau bercerita tentang apa yang saya imani. Saya beriman kalau saya punya Bapak di surga, Bapak yang lebih sayang saya daripada bapak kandung saya gitu. Dan saya percaya kalau saya adalah anak yang saya punya bapak, pasti bapak kandung saya sayang dong sama saya kan. Nah tapi bapak di surga kayaknya lebih sayang lagi daripada bapak kandung saya. Jadi saya percaya tentang antara anak dan bapak. Jadi saya percaya Tuhan Yesus. Mujizat yang saya alami adalah hidup ini kan nggak selalu mulus ya. Maksudnya nggak berjalan dengan sesuai dengan yang saya kehendaki gitu. Ada aja masalah, dan ternyata semua orang mengalami hal yang sama gitu. Semua orang merasa ada banyak jenis-jenis ketakutan. Tadi kita udah dengar banyak ada yang takut COVID, takut gagal, takut besok nggak bisa makan, atau kalau yang punya duit dia takut miskin, takut duitnya hilang, atau enggak takut istri, atau takut istri mah nggak apa-apa ya. Iya. Atau takut setan gitu. Dulu kan kita masih kecil aja kita udah takut setan gitu. Tapi dulu saya di rumah dulu TV nggak ada, radio nggak ada, adanya majalah Donald Duck sama Bobo dulu. Jadi kalau majalah udah habis, sisanya apa? Sisanya Alkitab. Jadi saya baca itu Alkitab. Jadi saya belajar tentang ketemu yang namanya iman, tentang ya kenal sama Tuhan Yesus jadinya. Jadi ya semakin hari semakin bertumbuh dan banyak ketakutan yang muncul di kemudian hari. Seperti takut ketemu orang, takut ngobrol sama orang, takut ketemu hal-hal yang lebih besar. Jadi anak muda pasti punya ketakutan. Jadi dia mau dia kerja dulu deh, nggak mau usaha. Tapi ada anak-anak muda yang berani memang yang langsung usaha aja gitu. Jadi ada banyak ketakutan ini, dan saya mengatasi ketakutan ini ya mau nggak mau ya dari Alkitab itu kan, dari Alkitab baca. Bahkan di Alkitab tertulis jadi ada banyak cerita kan di Injil itu, Tuhan Yesus ketemu sama orang yang kerasukan. Jadi ada banyak cerita tentang setan gitu, kerasukan setan. Tapi murid-muridnya bilang ini kok saya udah ini nggak keusir-usir ya. Tuhan Yesus bilang ya yang ini jenis ini katanya mesti didoain, mesti berpuasa. Jadi istilahnya kita selain
eh, Kristen, tapi kita juga harus mengembangkan iman kita. Jadi dari kita berdoa, rajin baca Alkitab, berpuasa, jadi kita jadi menambah melawan ketakutan itu. Jadi menurut saya mujizat yang saya alami itu adalah mengalahkan rasa takut itu. Sampai kalau itu kelar, ada banyak mujizat yang menunggu di depan gitu. Seperti sekarang saya berkeluarga jadi keluarga besar panti asuhan yang dibina oleh Pak Lodi. Saya ngelihat di sana ada begitu banyak anak-anak, ada 100 anak, tapi mereka senang-senang aja tuh. Maksudnya hari ini bisa makan, besok bisa makan kan ya? Besoknya masih bisa makan lagi, besoknya masih bisa makan lagi. Artinya mujizat terjadi berulang-ulang kalau saya bilang. Bahkan Papa sekarang juga lagi pelayanan di luar kota. Di luar kota itu juga penuh dengan ada aja tantangannya gitu. Terakhir saya ikut naik mobil, saya kebetulan saya nyetir kecepatan 140 km per jam, jalanan kosong, ada truk di samping kiri, jadi saya tembus aja jalan terus kan. Ternyata truk itu berbalik arah, dia langsung ke kanan. Saya pikir ini sengaja atau apa ya, tapi untungnya dengan kecepatan itu saya bisa ngerem pas depan truk itu. Paling cuma jarak 2 meter lah, 2-3 meter. Artinya ya apa saya terlalu nekat apa gimana nih. Tapi saya pikir Tuhan bilang berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya saya mengalami, saya memang nggak punya apa-apa gitu di hadapan Tuhan. Saya emang nggak bisa apa-apa. Tapi dengan adanya Tuhan itu saya mampu melewati banyak hal, dan yang paling penting adalah saya melewati rasa-rasa takut itu. Jadi saya pikir di kehidupan saya memang ada banyak mujizat yang sebenarnya simple tapi terasa luar biasa gitu. Seperti istri saya juga sekarang, yang saya pikir istri saya itu pintar dalam berusaha bekerja gitu ya. Istilahnya kalau dia punya toko, 5 toko juga dia bisa jalanin sendiri gitu. Tapi dia memilih untuk full time di panti asuhan. Saya pikir itu hal yang luar biasa. Maksudnya seorang bapak punya bisnis, dia mau turunin anaknya, kadang-kadang anaknya nggak mau nerusin. Tapi saya lihat istri saya mau jalanin apa yang diwarisin sama orang tuanya dan full time gitu. Itu saya pikir ya luar biasa. Itu menurut saya itu mukjizat buat saya gitu. Dan saya juga sekarang saya bekerja di Rai White komersial, dan memang menjadi agent properti itu memang susah sekali gitu. Untuk menjual satu properti itu kayak ibaratnya masih ini kayak jodoh-jodohan gitu. Maksudnya ada yang membeli, ada yang menjual gitu. Yang membeli kadang-kadang ngerasa kemahalan, yang menjual kadang-kadang ngerasa kemurahan, tapi ya itu nggak ketemu-temu jadi titiknya kadang-kadang. Tapi ya saya pikir saya nggak sendirian gitu. Saya ada bapak yang menyokong saya. Jadi saya pikir ada niat baik, ada mau bantu orang. Kadang-kadang ada orang yang datang ke saya karena nggak punya uang, dia mau jual asetnya, sakit, atau ya kita bantu dengan sepenuh hati, ya kejual juga gitu. Ada, menurut saya itu mujizat. Dan semua itu saya lakukan tanpa rasa takut karena ada Bapak saya yang menyertai saya selalu. Jadi saya nggak merasa takut ini takut itu, atau takut
apa takut COVID atau apa, udah jalan aja. Yang penting ada Tuhan Yesus, itu menurut saya. Makasih. Semoga bisa diberkati bapak-bapak semua. Amin. Terima kasih Pak Arief. Maju terus.